Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal budi, itulah yang mengawali hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Saudara-saudara seiman dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi santapan rohani untuk kita di pagi hari yang sejuk ini adalah yang tertulis dalam kitab Keluaran 20. Kitab Keluaran 20 diawali dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-17. Marilah kita konsentrasi untuk mendengarkannya. Kami bacakan dari ayat yang pertama sampai 17 demikian. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bawah, di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintah-Ku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 harilah lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 harilah lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7 itulah. Sebab Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, dan lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu, hingga sampai sekian. Saudara-saudara seiman, kalau tadi disebutkan
saya memang pendeta pensiun sudah 10 tahun yang lalu. Kini saya sudah berumur 75 dan sudah 50 tahun saya menjadi pendeta. Karena tahun 1959 saya masuk di Universitas Numensen di Pematang Siantar, yang pada saat itu Presiden Universitas Numensen Dr. Ander Dumban Tubing jebolan dari Jerman, Wakil Presiden Profesor Dr. Sultan Hutagalung jebolan dari Amerika, Dekan GHM Siahaan jebolan Sekolah Tinggi Teologi pada zaman Belanda tahun 40-an, yang kemudian jadi urus AKBP. Jadi semua mahaguru kami, karena istilah mahaguru waktu itu bukan dosen dibilang, mahaguru kami didominasi orang barat semua, Jerman, Amerika, Norwegia, Swedia, Inggris, India, Belanda, dan banyak lagi orang-orang kulit putih dari luar negeri. Memang disiplinnya begitu tinggi. Hingga tahun 1964 kami selesai dan diwisuda menjadi seorang sarjana teologi. Kemudian tahun berikutnya kami langsung ditaktiskan menjadi pendeta. Maklumlah pendeta muda waktu itu. Tapi pada saat itu karena pendeta di HKIP masih minim, jadi biarpun pendeta muda langsung menjadi pendeta resort. Apalagi peraturan pemerintah untuk membatasi tenaga-tenaga barat, orang barat di Indonesia, untuk katanya memanfaatkan tenaga-tenaga pribumi, maka orang-orang asing ini kembali comeback kepada negerinya. Kemudian dokter-dokter di Rumah Sakit Badige maupun di Nainggolan dan yang lain, mereka juga kembali. Saudara-saudara seiman, memang banyaklah pergumulan demi pergumulan. Karena pada saat itu kami pendeta-pendeta muda waktu itu belum begitu banyak berpengalaman, tapi langsung menjadi pendeta resort. Saya pendeta resort Sumatera bagian selatan di Palembang, mencakup 3 provinsi, ke Bengkulu dan Sebikan Jambi. Wow, bayangkan begitu beratnya, tapi karena semangat muda itu masih terus mendorong. Memang puji Tuhan, pada saat ini saya belum punya pantangan makanan dan pantangan minuman, dan tidak perlu kacamata, biarpun sudah 75 tahun. Itu puji Tuhan, pemberian yang sangat berharga. Syukurlah, mungkin Tuhan itu hambaku ini orang yang sederhana dan miskin, tidak dapat membeli kacamata yang mewah, biarlah matanya saya buat terang, yaitu syukurlah, puji Tuhan. Dan memang untuk beberapa tahun yang lalu saya pernah melayani di sini, berkhotbah datang dari Medan. Saya terkejut, begitu indahnya bangunan ini, konstruksi yang begitu bagus. Tentu warga jemaat begitu simpati dan mendukung. Lalu ini bersiap-siap untuk pesta jubileum, pesta perak 25 tahun yang kini para jubileum. Syukurlah, puji Tuhan, memang banyak kenangan-kenangan indah, banyak tentu pergumulan-pergumulan yang kita hadapi. Tapi nyatanya semuanya itu dapat terlaksana. Puji Tuhan. Banyak tantangan. Saya pendeta resort di Aceh, bayangkan daerah fanatik ekstrim. Tapi saya tidak takut menghadapi gubernurnya. Saya langsung memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian saya pakai peci. Tapi gubernurnya, saya bangga. Silakan Pak Pendeta. Bagi saya kekristenan bukan asing.
Saya sudah 3 kali duta besar di luar negeri, terakhir di Vatikan. Soal kekristenan bukan asing bagi saya. Wah, silakan welcome katanya. Temui itu semua bupatinya dan semua komandan polimnya. Tahu-tahu saya tidak merasakan seorang kapten angkatan darat pakai pakaian lengkap dinas dan pakai pistol mendampingi saya. Wah, hebat kali saya ini rupanya. Lalu sering ada pertanyaan, Bapak dari Ofstik, Bapak dari Departemen Luar Negeri, Bapak dari mana? Bukan, saya masuk di daerah Serambi Mekah ini menjadi rohaniawan gitu ya, melayani umat Kristen yang ada. Wah, silakan Pak, sesuai dengan pertemuan kami dengan Bapak Gubernur di Gubernuran hari ini tanggal segini jam segini. Maksud saya supaya dipikirnya jangan mengada-ada. Jadi bisa saja dicek kantor gubernur apa benar saya mendapat restu dari gubernur daerah Aceh Istimewa pada saat itu, yang belakangan kemudian jadi Nanggu Aceh. Tapi dulunya waktu kami di sana, wah, ada beberapa gereja yang dibakar, ada beberapa keluarga Kristen dibunuh. Oh, saya tetap tekun berdoa dan bersemangat. Tidak ada langsung benturan sama saya sendiri selaku pendeta, tapi syukurlah puji Tuhan sampai umur 75 begini masih dapat segar bugar sehingga bisa berkunjung di beberapa tempat. Tahun 1998 sampai 2002 saya bertugas di Jakarta, perwakilan Departemen Diakoni untuk distrik Jawa Kalimantan sampai ke Papua, masih satu distrik waktu itu, waktu preses dari pendeta Perigi Hutagao. Kemudian saya dipindah menjadi kepala perwakilan pusat Departemen Diakoni untuk Medan Aceh, kembali berhadapan dengan Aceh. Disitulah terjadi tsunami, aduh, begitu beratnya yang dihadapi masyarakat Aceh. Ratusan ribu yang meninggal, ratusan ribu bangunan hancur berkeping-keping. Itulah sedikit sekedar untuk perkenalan. Kembali kita kepada firman Tuhan. Saudara-saudara seiman, sesuai dengan hasil studi penelitian pakar teolog membuktikan bahwa setelah bulan ketiga bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir, yang pada saat itu Musa yang berperan untuk memimpin mereka. Lalu kemudian Allah memanggil Musa untuk naik ke Gunung Sinai. Sekaligus Allah memberikan 10 hukum kepada Musa yang dilanjutkan kepada bangsa Israel. Saudara-saudara seiman, tujuannya supaya bangsa Israel benar-benar loyal, pasrah kepada Tuhan yang begitu baik, menyertai perjalanan 40 tahun dari Mesir hingga ke ibu kota Yerusalem. Di sini kita melihat bahwa kita tahu bangsa Israel itu adalah satu-satunya bangsa pilihan Allah untuk bangsanya. Tetapi bangsa Israel sering membelakangi Allah, sering berbuat dosa dan kejahatan. Makanya mereka dihukum sampai 430 tahun lamanya di Mesir, diperbudak kerajaan Firaun di sana. Tapi biarpun demikian, Allah itu sayang kepadanya. To strike for love, memukul karena cinta kepada bangsa Israel. Di sini kita melihat bahwa 10 hukum itu
berfungsi menjadi pagar dan tembok pembatas mana yang dikehendaki Allah, mana kemauan Allah, dan mana pula yang dilarang, supaya manusia ciptaan Allah itu jangan berlaku curang, akan tetapi selalu berlaku sopan santun dan tidak lagi berbuat dosa. Allah sangat menekankan kepada bangsa Israel, jangan ada Allah lain di hadapan. Tujuannya hanya satu, bahwa Allah itu tadi disebutkan Allah yang cemburuan. Allah tidak menginginkan adanya Allah lain di hadapannya, supaya tetap setia selalu dan konsekuen kepada Tuhan, karena Allah itu adalah monoteisme. Juga Rasul Paulus berkata, bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu, yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. 1 Korintus 8 ayat 6. Dilarang keras membuat patung yang menyerupai di langit di atas dan di bumi di bawah dan di bawah bumi. Jangan menyembah dan beribadah kepadanya, sebab aku adalah api yang menghanguskan, Allah yang cemburu, bahwa Allah itu memang roh adanya. Barang siapa yang berbuat kepadanya adalah patut dalam roh dan kebenaran. Allah itu tetap setia kepada bangsanya, tidak menginginkan bangsa pilihannya itu berlaku curang atau berbuat jahat atau bertindak seenaknya. Makanya di dalam 10 hukum itu jelas tadi kita bacakan, kita dengar, dan juga bahkan dilarang menyebutkan nama Allah dengan sembarangan, karena nama Allah itu mulia dan kudus, yang begitu besar. Kadangkala kita umat Kristen lupakan hal itu. Kita bersumpah untuk membenarkan diri kita demi nama Allah. Apalagi orang kita Batak dulu, saya diri pacok di Batak ada Pak, saya materi ada Pak, saya unang ibereng dan ibe do ikutlah keluarganya dan anak-anaknya jadi korban dibuatnya. Makanya tadi disebutkan bahwa Allah itu mengingatkan dosa-dosa orang tua kena kepada anaknya, keturunan yang pertama, kedua, dan keempat. Ngerinya. Makanya kita orang tua perlu menjaga kekudusan diri kita, menjaga sikap kita, karena yang menjadi panutan yang ditiru oleh anak-anak kita dan cucu-cucu kita. Inilah yang sering kita lupakan. Ayo ke gereja sekolah minggu, tahu-tahu bapaknya nonton TV di rumah, ngisap rokok, angkat kaki, minum kopi. Kemudian ada komentar dari bapak sendiri gak ke gereja, kami selalu disuruh ke gereja. Makanya saudara-saudara sekalian, perlu dari sejak kecil anak itu diarahkan, dididik, supaya benar-benar mencintai Tuhan. Justru isi 10 hukum itu tercatat dalam 2 roh batu
batu yang pertama berisikan hukum yang pertama sampai keempat, mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap pikiran. Dan isi roh batu yang kedua, mencintai sesama manusia sama dengan diri sendiri. Oleh karena itu, kita diingatkan supaya kita benar-benar mengasihi Allah, bukan hanya dengan kata-kata doang, tapi berbuat action, buktikan kata-katamu. Memang kadang-kala seperti nyanyian muda-mudi, memang lidah tak bertulang, tak terbilang kata-katanya, tinggi gunung seribu jandi, lain di bibir, lain di hati. Inilah yang dicegah, supaya kita benar-benar kata-kata kita sesuai dengan perbuatan kita, sesuai dengan sikap kita. Kepada para muda-mudi kami, anak-anak kami, dan cucu kami, inilah yang perlu digumuli. Mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap pikiran. Bukan cukup dengan pengakuan iman, aku percaya kepada Allah Bapa, kepada anaknya Yesus Kristus, dan kepada Roh Kudus. Tentu buktikan, laksanakan. Bagaimana itu? Kemudian juga pada roh batu yang kedua, mencintai sesama manusia dengan diri sendiri. Kalau kita mencintai diri kita sendiri, tentu untuk sesama manusia juga diminta untuk berbuat. Itulah karya yang bagus yang dapat kita perbuat, di mana di sini 10 hukum dari hukum yang pertama diperinci. Tentu kita baca, gumuli, dan kita laksanakan. Saudara-saudara seiman, sangat ditekankan sekali juga untuk menguruskan hari Sabat itu. Karena hari Sabat itu berasal dari apa? Dari bahasa Ibrani aslinya berhenti. Pada hari yang ketujuh Allah berhenti dan menguruskan perhentiannya, yang kemudian di sejarah perjanjian baru hari Sabat itu menjadi hari Minggu, yang inilah yang kita laksanakan sesuai dengan hari kebangkitan Tuhan Yesus dari kematiannya. Makanya yang pertama sekali para murid-murid Tuhan Yesus membuat kebaktian dan persekutuan pada hari Minggu yang disebutkan Domingo, hari Minggu. Jadi bukan hari Sabat lagi. Memang ada gereja yang masih mempertahankan hari Sabatnya, yaitu Seventh-day Adventist. Saudara-saudara seiman, ada pernah saya dengar bahwa orang yang selalu rajin bekerja hari Minggu tanpa mengindahkannya, hasilnya sering gagal, hasilnya sering mengecewakan, biarpun sebagian orang ada yang berhasil. Tapi kepada kita umat Kristen diingatkan supaya hukum keempat itu, ingatlah dan kuduskanlah hari Minggu, karena itu hari perhentian Allah untuk memuji dan memuliakan namanya. Saudara-saudara seiman, semuanya ini harus
kita gumuli dan kita pahami secara benar-benar di dalam hidup kita. Karena orang yang mengucapkan hanya dengan kata-kata tanpa berbuat tidak ada gunanya. Kalau orang asing sebut berberi sewi, kalau ada kemauan ada jalan. Tuhan memberikan jalan kepada kita. Karena Tuhan telah memberikan panca indera yang lengkap. Makanya mereka sebutkan don't wait till tomorrow but you can do today. Jangan tunggu sampai hari esok. Apa yang dapat kamu perbuat yang baik, perbuatlah. Senantiasalah berbuat baik, demikian Tuhan Yesus, karena kamu akan beroleh sesuai dengan perbuatanmu yang baik. Tidak sia-sialah orang berbuat yang baik, karena berkatnya besar. Inilah yang perlu jelas kita gumuli di dalam hidup kita. Syukurlah, puji Tuhan, kalau tadi kita mendengarkan uraian tentang prajubileum pada saat ini, yang tahun depan jadi jubileum atau pesta perak 25 tahun, tentu kita diajak untuk mensyukurinya kepada Tuhan. Kalau orang sana menyebutkan syukur alhamdulillah, kita mensyukurinya dalam kerendahan hati serta memuji Tuhan. Dan Tuhan itu menginginkan untuk hati yang terbuka, hati yang selalu dekat dengan Dia. Yakobus pasal 4 ayat 8a disebutkan, mendekatlah kepada Tuhan, maka Tuhan itu dekat kepadamu. Mendekat kepada Tuhan, maka Tuhan itu dekat kepada kita. Kalau kita menjauh dari Tuhan, ya Tuhan itu pun menjauh dari kita. Bagaimana caranya kita mendekat kepada Tuhan? Sesuai saran dari Rasul Yakobus, yaitu berdoa selalu, menyanyi selalu, memuji Tuhan selalu, hadir dalam kebaktian, apakah itu kebaktian apakah itu kebaktian pemuda, apakah kebaktian para hari Kamis, dan kebaktian lansia. Selagi ada waktu, selagi kita dapat berbuat, pergunakanlah kesempatan itu. Karena tidak kita tahu kapan kita dipanggil Tuhan. Kalau peribahasa Indonesia menyebutkan sediakan payung sebelum hujan, itu persiapan diri untuk menghadapi yang bakal timbul. Kalau kita melihat situasi perkembangan zaman, kejahatan semakin merajalela, terjadinya perampokan, pembunuhan, dan aneka ragam lagi kejahatan yang selalu mengganggu hidup kita setiap saat. Makanya kita selalu tekun berdoa. Mau makan, sesudah makan, mau tidur, bangun tidur, mau berangkat sekolah, kuliah, mau berangkat tugas di kantor atau di dinas lain, apakah itu juga seorang pedagang untuk berjualan dan yang lain. Makanya kalau ada pesta unjuk atau pesta kawin, selalu terdengar di situ napi-napi di tanian yang diberangkatkan dua. Alangkah indahnya perkataan itu. Napi-napi tanian marajanan untuk melembutkan hati dari pihak dua-dua.
Jadi kita pun perlu melembutkan hati Tuhan itu dengan berdoa. Ya Tuhan, sertailah kami, berkatilah kami, mampukanlah kami untuk melaksanakan hukum-hukum yang diberikan Tuhan kepada kita. Yang berimanlah yang dapat melaksanakan Tuhan. Bukan karena hukumnya ini, karena patutnya ini kita diselamatkan, tapi justru karena kita berbuat itu kita dapat kita laksanakan di dalam perjalanan hidup kita. Kiranya kita umat Kristen pada saat ini, khususnya umat HKIP Serpong yang pada saat ini dalam prajublium mensyukuri pemberian Tuhan dan berkat Tuhan, di mana kita dapat bersekutu di sini, yang tentunya dulu-dulunya itu ada katakan tantangan dari sekitar kita, bahkan mungkin dari unsur petugas dan pemerintah pada saat itu. Tapi kini kita telah diberikan kesempatan yang baik membangun gereja kita yang begitu indah ini untuk bersekutu kepada Tuhan. Makanya kita selalu memperbanyak persekutuan kita dengan Tuhan. Apa itu kebaktian keluarga, apakah kebaktian apakah kebaktian persekutuan yang lain. Bagikan waktumu, serahkanlah dirimu kepada Tuhan. Amin. Ya Tuhan Bapa kami yang bertata di surga, kami kembali sujud di hadapan-Mu, menaikkan pujian dan syukur kami karena begitu besar kasih-Mu kepada umat-Mu, khususnya di HKIP Serpong ini. Kami dengan begitu aman, tenang, bahagia bersekutu kepada Tuhan bersama-sama umat-Mu. Ya Tuhan, kepada Mu kami serahkan hidup kami. Biarlah Tuhan bersama-sama dengan kami di dalam perjalanan hidup kami. Berkatilah umat-Mu ini, berikanlah uluran tangan-Mu serta limpahan rahmat-Mu kepada mereka dan rezeki yang melimpah. Semoga semakin bahagia rasanya umat-Mu ini, seluruh majelis perhalaro dan umat-Mu dari anak kecil hingga dewasa dan tua. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan kembali menuju tempat kami masing-masing. Biarlah Tuhan menghantar kami, menyertai kami. Kepada-Mu lah kami serahkan seluruh hidup kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Terpujilah nama-Mu. Amin.